Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca kitab fikih, kitab Fathul Qorib. Dalam urusan fikih kita ikut madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam generasi salaf asli. Imam Syafi'i itu bukan hanya ulama besar generasi tabi'ut tabi'in, beliau ini pimpinannya ulama, salah satu pimpinan ulama di generasi terbaik yang ketiga. Generasi terbaik siapa? Yang terbaik yang pertama siapa, Pak? Sahabat, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Siapa maksudnya? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang setelahnya sinten? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang setelahnya tabi'ut tabi'in. Tiga yang disebutkan generasi terbaik oleh Nabi. Imam Syafi'i dan kawan-kawan imam-imam madhab itu pimpinannya ulama di generasi itu, Pak. Luar biasa nggak ini? Terus sekarang datang orang, kamu ini ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i? Ini adalah ini. Imam Syafi'i ulama besar, tapi kan nggak maksum. Siapa yang maksum? Rasulullah. Ya udah ikut Rasulullah saja, kata mereka, Pak. Ini kata-kata yang jadi racun bagi umat. Jadi umat digiring untuk ikut Rasulullah. Bagus ikut Rasulullah, tapi ternyata ikut Rasulullah versi mereka. Kepahaman-kepahaman baru yang kadang-kadang aneh-aneh, yang kadang-kadang keluar dari ijma'. Seperti ulama itu sudah ijma', tolak 3 diucapkan sekaligus. Seorang suami ngomong ke istrinya, ku tolak kamu 3 kali. Tolak tuki salasan, langsung jatuh 3. Ulama sepakat jadi ijma'. Nah ini golongan-golongan sebelah itu nggak jatuh. Tolak 3 diucapkan sekaligus nggak jatuh. Bukan satu, nggak jatuh malah. Nih nggak ada hadisnya. Oh itu. Ini mau ikut Rasulullah, kepahaman versi mereka jadinya begitu itu. Kekuburan syirik. Padahal dari dulu itu orang ulama itu nggak ada bahas syirik, nggak syirik di kuburan itu nggak ada, Pak. Sunnah nggak sunnah, laki-laki sunnah, kalau buat wanita boleh. Itu bahasanya ulama. Pembahasan mengunjungi kuburan itu masuknya adalah masuk pembahasan fikih. Tetapi golongan sebelah itu pembahasan ziarah kuburan masuk kitab akidah. Ini termasuk bid'ahnya mereka. Pembahasan yang dulunya oleh para ulama masuk pembahasan fikih, sekarang oleh mereka dimasukkan pembahasan akidah. Kekuburan syirik, tawasul syirik. Insyaallah. Jadi kita fikih ikut siapa, Pak? Ikut Al-Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana tuh ceritanya? Dari Rasulullah, terus dipahami oleh para sahabat, oleh sahabat diajarkan kepada para tabi'in, oleh para tabi'in diajarkan kepada para tabi'ut tabi'in, dan di zaman ini dibukukan, Pak. Allah beri ilham kepada para ulama, karena ulama ini kan warasatul anbiya, penerusnya para nabi yang tugasnya menjaga umat. Nah, karena umat ini umat terakhir, nabinya nabi terakhir, ya yang menjaga umat siapa? Ya para ulama. Allah kasih ilham
sebagai gantinya wahyu kepada para nabi. Kalau ulama dikasih ilham, dibukukan di zaman itu, di zaman Imam Syafi'i dan kawan-kawan, dalam kitab-kitab. Kemudian kitab-kitab itu diteruskan oleh murid-murid beliau, dikembangkan lagi dalam kitab-kitab yang sampai ribuan jumlahnya. Kalau dalam madzhab Syafi'i ya silsilahnya, sekedar tahu Pak, kitab induk Imam Syafi'i itu 4. Yang pertama Al-Um, kemudian Al-Imla, kemudian ada Mukhtasar Buaiti, Mukhtasar Muzani, kemudian dirangkum oleh Al-Imam Haromain, Nihayatul Matlab, kemudian dijabarkan lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali, namanya kitab Al-Basit, nanti lagi Al-Wasit, Al-Wajiz, terus jadi Al-Muharrar, jadi Minhajut Thalibin yang sekarang di Temboro jadi takhasus Minhaj. Itu kitab paling terkenal dalam madzhab Syafi'i. Kitab Minhaj ini saking terkenalnya karena yang ngarang itu Al-Imam Nawawi, yang ngarang Riyadhus Shalihin. Orang Wahabi pun tunduk kalau sama Imam Nawawi. Tapi curangnya mereka, kata-kata beliau nanti bab yang nggak sesuai dengan keyakinan mereka dirubah. Seperti dalam kitab Adkar An-Nawawi, itu yang asli ada bab istihbabu ziyarati kubrin nabi, bab kesunahan berziarah kepada kubur baginda. Nggak ada sekarang itu babnya, dihapus oleh mereka. Mudah saja dikomentari, oh ini nggak sesuai. Sayang Imam Nawawi dalam urusan akidah ikut Asy'ari, gitu-gitu. Dengan enaknya yang nggak sesuai dengan akidah mereka langsung dihilangkan atau dirubah, dikomentari begitu tanpa menjelaskan apa alasannya. Jadi Imam Syafi'i dibukukan, diteruskan oleh murid-murid beliau dari generasi ke generasi terus. Di situ ada ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli macam-macam ulama, ribu-ribu ulama, ribu-ribu kitab, dari generasi ke generasi sampai sekarang sudah lebih dari 1200 tahun terbukukan. Makanya kita sudah dikasih jalan tol ibaratnya oleh para ulama ya, memahami hukum-hukum cabangan syariat dari Quran hadis. Bagaimana itu hukum Quran hadis yang ada di kitab fikih itu sudah instannya Quran, instannya hadis, hukum-hukum cabangan syariat itu sudah ada di kitab fikih. Kemudian pembahasan fikih bagi 4 Pak ya. Ibadah, muamalah, pernikahan, terus bab pertikaian dan penyelesaian hukumnya. Sekarang kita masuk dalam bab muamalah, bab tentang khiyar. Mungkin dibaca, jadi kan? Malamnya okay. Terus selagi jadi hadisnya Nabi jelas, 2 orang yang berjual beli, keduanya mempunyai khiyar selagi keduanya belum berpisah majelis. Khiyar itu apa sih Pak? Khiyar itu
khiyar itu adalah hak untuk membatalkan atau tetap meneruskan jual beli yang sudah terjadi. Jual belinya sudah terjadi, bukan baru tawar menawar, bukan, sudah jadi, sudah akad, bahkan mungkin uang sudah diserahkan, barang sudah diserahkan juga, diterima. Intinya akad sudah terjadi, tetapi di situ masih ada hak khiyar, mau dibatalkan atau diteruskan akad yang sudah terjadi tadi. Nah, khiyar ini ada 3. Yang pertama adalah khiyar majelis. Pokoknya selama masih belum berpisah secara urf, secara kebiasaan, maka berarti masih punya khiyar majelis. Terus ulama memerinci ini, dianggap berpisah menurut umumnya itu bagaimana? Kalau tokonya kecil, tokonya Pak Ikhwan ageng napa alit nih? Hitungannya tasih alit nih. Alit tapi omsetnya kathah. Amin amin. Toko-toko Temboro ini rata-rata dihukumi toko kecil. Nah, itu bagaimana batasan pisah majelis kalau toko-toko kecil? Kalau sudah keluar toko, berarti selama pembeli masih di dalam toko, pembeli masih berhak untuk membatalkan pembeliannya. Itu namanya menggunakan khiyar majelis. Tapi kalau begitu sudah melangkah, walaupun 1 langkah keluar toko, balik lagi, maka pembeli balik lagi padahal dia sudah keluar toko, balik lagi, Pak, saya nggak jadi beli, saya batalkan, saya memakai hak khiyar majelis. Maka penjual berhak menolak, maaf, Anda sudah keluar toko, Anda sudah keluar dari majelis, hak khiyar majelis Anda sudah hilang. Penjual berhak menolak. Tapi kalau masih dalam toko, penjual nggak boleh menolak. Kalau menolak berarti menentang syariat. Itu kalau di toko kecil. Lah kalau di toko besar kayak hypermart, itu bagaimana itu? Matahari Department Store, pisah majelis itu pindah dari satu bagian ke bagian lain. Mungkin dia sudah akad beli baju, bayar di kasir blok baju-baju, terus dia jalan sudah sampai ke blok lain, blok sepatu-sepatu. Nah, ini berarti sudah pisah majelis, sudah nggak boleh balik. Maksudnya tidak berhak secara paksa untuk mengembalikan lagi. Tapi kalau dia mengembalikan terus penjualnya mempersilahkan, yaitu kebaikan hati penjual. Ya kalau di pasar itu pisah majelis itu dengan berbalik badan, Pak. Balik badan begitu saja, sudah melangkah dikit itu berarti sudah pisah majelis. Karena di pasar itu sudah banyak penjual, kiri kanan depan belakang ya. Nanti kalau dianggap di pasar itu masih dalam majelis, wah repot ini, Pak. Lihat-lihat penjual sana kok lebih murah, batalkan aja di sana. Maka di pasar itu ukuran pisah majelis balik badan, ngelangkah di 1 langkah begitu, itu sudah pisah majelis, sudah tidak berhak lagi mengembalikan secara paksa. Oke, ada pertanyaan? Boleh. Bukan, boleh. Boleh Anda gunakan, boleh tidak. Bukan sunnah, bukan. Boleh, jaiz. Bagaimana?
Itu namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Dari segi menyinggung perasaan itu bisa haram, tetapi ada hadisnya khusus tentang ini. Allahumma shalli ala Muhammad ini namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Istilahnya ada kok. Bukan najis, kalau najis ini nanti ada temannya penjual seolah-olah datang dia menawar dengan harga lebih biar pembelinya ini keblondrok. Biasanya jual beli motor, mobil gitu. Kalau ini ada lagi istilahnya, yang ini namanya nanti minggu depan sampai. Yang jelas kalau antara keduanya itu, kedua orang itu sudah ada sepakat harta, sepakat harga, sudah ada sepakat harga, walaupun belum terjadi akad, kok kita tarik, mas ini aja mas, beli aja di tempat saya lebih murah misalnya gitu ya, barangnya sama lebih murah, atau dengan harga yang sama regane podo tapi luwih apik barangku, harganya sama tapi lebih baik barangku, ini ada namanya, itu jelas haram. Haramnya double, dari segi menyakitkan haram, dari segi tindakan ini secara khusus ada hadisnya, ini juga haram, nggak boleh. Kalau sudah terjadi kesepakatan harga, kalau belum deal-dealan harga baru tawar menawar, ya mungkin dari segi etika menyakitkan hati orang itu bisa kena di situ, tapi belum masuk ke hadis tadi. Ya. Itu khiyar yang pertama, khiyar majelis. Kemudian khiyar yang kedua adalah yang namanya khiyar syarat. Ya. Namanya aja khiyar syarat. Berarti khiyar ini baru muncul ketika disyaratkan. Ada pihak yang meminta, pihak lain setuju. Maknanya kalau ada pihak yang meminta tapi pihak lain nggak setuju, nggak jadi khiyar syaratnya. Gimana contohnya begini, Pak Ikhwan, ini baju mau saya beli jubah, tetapi ini bukan untuk saya Pak, ini untuk anak saya di rumah. Saya minta waktu karena khawatir kok kalau dia nggak cocok. Saya minta waktu sampai besok pagi. Waktunya harus disebut. Kalau waktunya nggak disebut, nggak sah. Waktunya harus disebut sampai besok pagi, 2 hari, 1 hari, sampai malam nanti, maksimal sampai berapa hari? 3 hari, nggak boleh lebih. Pol 3 hari. Waktu harus disebut. Kalau waktu nggak disebut, nggak jelas. Coba kalau waktu nggak disebut, pokoknya nek ra cocok tak baleni ya Pak. Ya wis ora apa-apa, bonen sik, bawa aja dulu. Harus sebulan lagi baru datang. Katanya dulu boleh dikembalikan. Iya, tapi kamu ini keterlaluan, sudah 1 bulan baru kembali. Kan dulu nggak disepakati. Kamu kan bilang pokoknya bisa. Ini saya datang sekarang. Wah, akhirnya timbul macam-macam perselisihan. Makanya syariat Islam mengatakan waktu harus disebut dan maksimal 3 hari. Saya minta waktu sampai besok pagi. Kalau anak saya nggak cocok, saya batalkan ya Pak. Oh ya silahkan. Ketika penjual sepakat, ya silahkan. Maka terjadilah khiyar syarat. Tapi kalau penjual nggak mau, nggak bisa Pak. Mending anak bapak aja datang dibawa ke sini. Memang sudah dari kemarin tertib toko ini seperti itu. Ya berarti nggak terjadi khiyar syarat. Khiyar syarat itu harus ada pihak yang minta, terus pihak yang lain gimana?
mensetujuinya. Nggih. Walaupun lebih 3 hari itu sudah melebihi khiyar syarat. Kalau toko menerima, yaitu berarti kebaikan si penjual di toko itu. Tapi ketika sudah lebih dari 3 hari, sebetulnya penjual berhak menolak. Tapi kalau dia menerima, berarti kebaikan hati dia. Terus yang terakhir, yang ketiga, khiyar aib, khiyar cacat. Khiyar aib. Bagaimana khiyar aib itu? Ketika barang yang dibeli itu ternyata ada cacat, maka pembeli berhak mengembalikan barang tadi ke penjual. Dengan syarat cacatnya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, cacat yang membolehkan seorang pembeli menggunakan khiyar aib, mengembalikan barang tadi, itu bukan sembarang cacat, tapi ada kriteria cacatnya. Yang pertama, cacatnya itu sudah ada sebelum barang diterima oleh pembeli. Kalau yang membuat cacat adalah pembeli sendiri, ya nggak boleh jelas. Syarat pertama tadi Pak, cacatnya harus sudah ada sebelum barang itu diterima oleh pembeli. Kemudian syarat yang kedua, cacatnya itu mengurangi harga. Jadi bukan cacat yang terlalu remeh. Kalau cacatnya sangat-sangat remeh, sepeda motor catnya hanya tergores sehelai rambut misalnya, srit. Atau meja atau lemari lemari santri itu ada cacat sedikit yang memang maka itu tidak berhak untuk dikembalikan. Kalau baju ya cacat sedikit, apa itu Pak? Kalau baju mungkin ada benang yang ngelewer sedikit, sedikit sekali, itu nanti cacat seperti itu tidak boleh, tidak membolehkan seorang pembeli untuk mengembalikan barang. Kemudian cacat seperti itu memang umumnya tidak ada pada barang tersebut. Cacat seperti itu memang umumnya tidak ada pada barang tersebut. Biasanya barang itu nggak cacat seperti itu. Ini kok cacat? Nah ini berarti boleh dikembalikan. Berarti cacat yang memang biasanya ada pada sebuah barang sudah dianggap wajar lah. Jenenge lemari, namanya lemari santri, harganya murah ya. Itu kalau antara kayu dengan kayunya agak renggang sedikit itu cacat bukan ya? Orang bikin lemari kayunya nggak rapet, cacat bukan itu? Cacat bukan? Lihat dulu harganya lemari. Kalau lemari yang jutaan kok ada renggang dikit, wah cacat ini. Tapi kalau lemari santri hanya 200.000 lebih dikit, sudah dapat lemari jati. Renggang-renggang dikit itu bukan cacat. Memang itu cacat, tapi cacat yang memang biasa ada pada barang. Rehal terus agak ulik-ulik, rehalnya agak goyang-goyang, itu cacat bukan itu? Itu cacat, tapi cacat umum yang memang sudah ada itu
bukan cacat yang membolehkan seorang pembeli untuk mengembalikan barang. Karena itu cacat yang memang umumnya ada pada barang tersebut, barang harga segitu. Oke. Kemudian syaratnya lagi, pembeli begitu mengetahui cacat harus langsung mengembalikan, nggak boleh ditunda. Tak gosek, tak pakai dulu lah, badi sidik, biar dapat untung pakai, nanti baru tak kembalikan, nggak boleh. Pembeli tahu barang ada cacatnya, kok dia sengaja menunda pengembalian barang, maka hak khiyar cacat, khiyar aibnya hilang, hak khiyar aibnya menjadi hilang. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Boleh dikembalikan. Ya, itu aib cacat yang membolehkan seorang pembeli untuk mengembalikan barang. Boleh. Pelanggar syariat. Nggak ada kesepakatan ini kalau yang butuh kesepakatan hanya khiyar yang nomor 2, khiyar syarat, khiyar majelis dan khiyar aib tidak butuh kesepakatan, otomatis ada. Masalahnya sekarang para penjual nggak paham ini karena nggak ngaji. Zaman Sayyidina Umar itu dicambuk itu kalau jauhlah di pasar Madinah, kok lihat ada penjual, ditanya hukum-hukum jual beli kok nggak tahu, bisa dicambuk, diusir dari jualan di pasar Madinah. Beliau mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh ada yang jual beli di pasar kami illa man tafaqqaha, kecuali orang yang sudah tafaqquh, cari kepahaman agama, sudah ngaji. Jauhlah. Beliau juga mengatakan wa illa akal riba sa'am aba. Jika dia tidak ngaji, tidak tafaqquh fiddin, kok jual beli, nanti bisa-bisa dia akan memakan riba, sadar atau enggak sadar. Riba termakan oleh dia, sadar atau tidak sadar. Ini kata-kata yang terkenal dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang beliau itu disebut mulham. Innallaha ja'alal haqq fi qalbi wa lisani, fi lisani wa qalbi Umar, di dalam pembicaraan dan hatinya Sayyidina Umar. Okay. Kota iman dari Pak, lihat bayarannya laku nggak ini? Ya nggak laku, dibungkus kardus.
uangnya yang laku ditaruh di situ. Kapan-kapan orangnya datang tak kasihkan. Kayak cerita 3 orang yang tertutup gua itu. Salah satu dari 3 orang itu ya. Rugi tempat ini, gudang, taruh di gudang. Udah ya terakhir. Kalau sudah sampai tingkatan putus asa dari mengetahui atau datangnya pemilik, nanti hukumnya jadi malun doe, harta yang tersia-sia. Tapi orangnya sebetulnya kan tahu ya. Awalnya tahu orangnya. Orangnya tahu kan awalnya. Siapa yang nitip itu kan tahu. Sudah berapa tahun? Masa itu nggak bisa dihukumi lukontoh kan? Nggak bisa dihukumi seperti barang pungutan, diumumkan terus pemiliknya nggak datang boleh kita ambil, nggak bisa. Kenapa? Karena barang itu diletakkan di tempat kita dengan kesadaran, bukan satu barang yang terjatuh dengan kelalaian. Yaitu tetap barang milik orang itu. Nggak boleh. Ini karena pemiliknya jelas, ini milik orang lain, dititipkan dengan sadar, kita pun menerima dengan sadar. Nah itu masalahnya sampai kapan nih? Masih jenengan saya lagi sampai hari kiamat no? Nah itu bukan tanggungan kita, masalah rusak enggaknya. Jual murah. Dulu kawan akrab, nggak pernah terus selek. Kalau kawan akrab itu masih ada celah tadi. Ulima ridho. Kalau dulu sebelum kejadian ini antara kita dengan dia sudah biasa gitu, ikhlas-ikhlasan barang, gak apa-apa sibuen. Misalnya kalau santri itu ya sering sabun, sudah pernah ya, aku dek ini nganggo sabunmu, gak apa-apa nganggo, gak apa-apa, biasa karena teman akrab, biasa minta sabun, sudah biasa izin begitu. Ada tanda-tanda kawan kita itu memang ikhlas. Nanti satu saat lagi mau pakai gak usah izin, bukan gosok. Ketika ada dzon, persangkaan bahwa teman kita ridho. Kenapa ada persangkaan dia ridho? Sebelumnya sudah pernah seperti itu dan dia nggak masalah. Kemudian di lain waktu tentunya juga nggak masalah. Apalagi hanya sekedar sabun, odol, barang remeh. Sebetulnya kan mudah Pak dihubungi, dan kawan-kawannya yang belum pernah dihubungi. Oke Pak, repot nih Pak. Ladang pahala itu. Ya.
Ya. Berarti bukan orang Islam itu. Bukan orang Islam. Muslim. Bukan Muslim. Ya. Itu masalah. Kalau Muslim mudah solusinya. Tinggal seukuran uang itu atau dikira-kira disedekahkan, pahalanya diniatkan untuk dia. Kalau bukan Muslim itu orang-orang kafir itu kan dibagi dua gitu. Ada kafir harbi yang memusuhi Islam, yang hartanya halal. Yang kedua kafir yang bukan harbi, yang tidak memusuhi Islam. Tidak memusuhi Islam ini banyak. Ada yang dhimmi, ada muahad, perjanjian damai, ada mustakman yang mencari keamanan, bayar, biasanya masuk di negeri Islam bayar pajak, mau dagang di negeri Islam harus bayar. Sebenarnya pajak itu dulu yang dipajaki orang kafir. Orang Islam itu nggak dipajaki aslinya. Ya sudah. Ya, kafir Indonesia ini bagaimana? Ini ulama berbeda pendapat. Kalau dihukumi kafir dhimmi kok jelas nggak bisa. Kafir dhimmi itu banyak syaratnya. Gini. Wallahu a'lam. Yang tadi itu tuh. Aslinya nggak boleh. Aslinya nggak boleh. Tapi kalau barang itu sudah sangat kumuh, sudah sangat dijual masih laku. Kalau murah dijual nggak laku. Kalau dijual masih laku ya harus dijual, karena itu dititipkan untuk dijual. Malah kalau sudah kumuh malah bisa dikasihkan orang, pahalanya diniatkan untuk pulang. Dijual dengan harga yang murah gitu. Berapa? Tapi kan sudah 10 tahun dan kalau nggak murah nggak ada yang beli. Ya itu barang masih bagus. Maksudnya bagus, masih sesuai dengan tren sekarang. Sudah jauh, ya, makanya nggak akan bisa terjual kecuali dengan harga sekian. Berarti samanul misli, kan ada samanul misli dalam bab jual beli. Harga umum barang itu di masa itu. Nah kalau barang itu memang sudah ketinggalan zaman, memang dulu sempat tenar harganya mahal, tapi kalau dinisbatkan ke masa sekarang, barang itu sudah nggak ada peminatnya, kecuali dengan harga yang sangat murah boleh jual dengan murah, buy one get one. Nah, ini malah lebih bagus. Tapi kan tadi tempatnya aja katanya nyewa tadi. Kalau disimpan malah lebih bagus itu. Dusi di plastiki kayak plafon. Cukup ya? Oke, silakan. Nah, pendapat muktamad nggak ada. Boleh saja. Cuman sebagian ulama secara adab ada memberi batasan-batasan
tapi saya agak lupa berapa itu. Tapi secara fikih boleh, asalkan sepakat harga, tidak ada penipuan, sah-sah saja. Walaupun kita pulaan dengan harga murah, dijual dengan harga tinggi, asal tidak ada penipuan, sah-sah saja. Oke. Sangat boleh, sangat boleh. Biasanya yang ditanyakan itu nggak bilang, terus dinaikkan sendiri, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau nggak bilang nggak boleh. Tapi kalau bilang sangat boleh. Oke. Pokoknya Bapak tahunya harga sekian ya Pak. Nanti terserah saya yang jualnya ya Pak. Ada lebih. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah bilang, sudah diizini, sudah. Ini kan urus. Ini boleh. Karena urusan ini adalah urusan kaitan dengan hak adami, hak manusia. Kembali boleh atau enggaknya nanti tergantung keridhaan. Oke, cukup. Semoga diterima, barokah, manfaat, amin amin ya rabbal alamin. Kita titipkan ya Allah ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami titipkan kepada Engkau, kemudian kembalikan lagi ilmu itu kepada kami di saat kami membutuhkannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.